أدم الصلاة على الحبيب، أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته ألفاس جنات، ألفاس جنات مفاتيح رحمة، فابدأ دعاك واختمه بالصلاة على الحبيب. المدد 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 يا رسول الله، المدد 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 يا حبيب الله، المدد
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan lil maghfirati ba'da al-maut. Allahumma wa najatan minan nar wa laqwan dal hisab wa nabada hadatan wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluhum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir Rabbi tamim maqamir bil khair hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana madaya wasi'al karam. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Baiklah, insyaallah hari ini kita membicarakan kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan melewati saluran kitab beliau dan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan manfaat, berkah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Semoga itu juga berkembang untuk anak istri kita, keturunan kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wala tatlabu ziyadatan alaihi. Ya gulam, wahai anak-anakku, tidak usah lagi lah engkau terlalu banyak menuntut ziyadatan alaihi, tambahan demi tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kesimpulan minggu kemarin. Yang minggu kemarin kita diajarkan oleh Syekh bagaimana kita qanaah. Qanaah sudah maknanya adalah orang yang mengenal Allah itu pasti dia qanaah. Qanaah itu apa? Kemarin qanaah itu ialah puncak syukur seseorang ditandai dengan sikap jiwanya yang tidak menuntut kepada Allah, tetapi jiwanya menyadari Allah telah mencukupi kehidupannya sedemikian rupa. Bukankah tanpa kita minta pun Allah sudah memberi kepada kita lebih daripada yang seharusnya kita dapatkan? Sebagaimana Allah berfirman, inna nikmatallah la tuhsuha, sesungguhnya nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak bisa dihitung banyaknya. Nah, ada persoalan rohani yang perlu diselesaikan dalam masalah ini, bukan sekedar apa yang disampaikan Syekh, tapi Syekh juga mengisyaratkan bagian-bagian batin terhadapnya. Untuk itu saya minta bantu kepada Syekh Imam Qusairi untuk menjelaskan perkara tentang masalah doa. Bagaimana sikap hamba terhadap doa, dan juga kita ingin tahu bagaimana para ulama-ulama abad ketiga Hijrah
Nabi abad berapa? Abad 1 Hijrah, Nabi. Ulama abad ke-3 Hijrah, abad ke-2 dan abad ke-1 Hijrah, kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, bagaimana mereka menyikapi tentang doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita pakai doa itu apa? Disuruh kita banyak berdoa. Itu kalah dalam ilmu syariat. Ilmu syariat gitu kalah. Nah, betul, ilmu syariat itu tidak salah, sangat bagus sudah. Cuma perlu kita memilih-milih doa mana yang kita perlu ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seperti paloi tadi asal berdoa. Tentu saja seperti firman Tuhan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu tadarru'an wa khufyah. Tadarru dengan cara merendahkan diri, menghinakan diri, wa khufyah, dan penuh cemas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kita ketahui ayat-ayat tentang itu. Atau ud'uni astajib lakum, siapa yang berdoa kepadaku pasti dikabulkan Allah. Lalu kepikiran kita harus berdoa kepada Allah. Bagi orang-orang al-arifin, maksud ayat-ayat itu berbeda dengan kita, kalangan kita orang syariat. Orang arifin ialah ahli ma'rifah, ahli ma'rifah, awil haqa'iq, atau orang-orang ahli hakikat, memandang doa itu adalah titik as-somad Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bicara tentang tarekat dan ma'rifat, menghasilkan hakikat. Saya bacakan dulu kitab Syekh Qusairi. Waqad iktalafun nas bi an abdala du'a. Terjadi ikhtilaf bainan nas, di antara manusia, bi annal abdala du'a, tentang keabdalan doa, amis sukut warridho, ataukah seorang hamba itu perlu berdoa ataukah diam saja menerima takdir Allah dan ridho terhadap ketentuan Allah. Jadi gimana? Apakah seorang hamba itu diam saja, menerima saja takdir Allah, tidak berdoa lagi, terserah Allah lah pokoknya, ataukah berdoa diam untuk supaya hati ridho terhadap apa ketentuan Allah, atau berdoa wa kaifah, bagaimana demikian? Paminhum man qala, di antaranya para ulama berkata, ad-du'a fi nafsihi ibadah. Ulama, di antara ulama-ulama ketika itu terjadi perbincangan, mereka berkata, jadi ini bukan lagi persoalan hukum ya, saya tidak bicara hukum di masalah ini. Kalau bicara hukum, dalil dan sebagainya, Anda akan terpait nanti jadi orang awam. Ini kita bicara pada tingkat khawas atau tarekat. Makna tarekat. Jadi bukan makna lagi syariat. Syariat sudah jelas doa itu sangat baik. Syariat mengajarkan doa itu dianjurkan oleh Allah, ya kan? Oleh Nabi, oleh Allah, betul syariat. Tapi kita perdalam lagi. Masuk kita di dalam klasifikasi tarekat namanya. Tarekat ialah bicara tentang masalah, bukan masalah halal dan haram. Yang dibicarakan adalah perkara ini, bagaimana aku di hadapan Tuhanku, sikapku ini benar atau tidak di hadapan Tuhanku. Wah, ini luar biasa sudah. Ini tarekatnya. Ad-du'a mukul ibadah. Menurut pendapat ini bahwa doa itu adalah pokok daripada ibadah, otak daripada ibadah. Wal ityan bima huwa ibadatu aula min tarkihi, maka dia adalah merupakan ibadah dan sangat utama daripada meninggalkan. Daripada diam lebih baik berdoa, daripada diam lebih baik berdoa. Ini pendapat ulama satu. Semua haqqullah ta'ala fa illam yastajib lil abdi walam yasil ila haji nafsihi palaqad qama bihaqqi rabbih. Tetapi orang-orang tarekat jika mereka berdoa kepada Tuhannya, mereka tidak mencari hasil. Kalau kita orang awam, nah orang kawas, mereka tidak mencari hasil. Yang penting mereka berdoa. Kalau kita mencari hasil enggak? Cari hasil, hasilnya Pak dikabulkan.
yang mereka inginkan dengan doa itu tetap terhubung dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lebih? Beda biblah? Beda. Yang penting terhubung dirinya dengan Allah. Soal kabul dan tidak kabul itu urusan lain. Kalau soal kabul dan tidak kabul itu orang awam. Nah, paham? Oh, mantap. Kalau orang tarekat beda sudah dengan kita yang biasa orang awam. Nah, orang khawas dalam hal ini adalah orang tarekat, itu sudah. Li'anna doa ijharu faqatil ubudiyah, karena doa itu tidak lain adalah ketinggian martabat hubungan dirinya dengan Allah. Disitulah posisinya terlihat Allahu Somad. Allahu Somad. Kemarin makom ruh qudsi itu adalah makom menyebut asma Allah. Jar saya Abdul Qadir Jani adalah ya Somad atau Somad. Somad artinya semua makhluk bergantung kepada Allah dalam hal meminta. Maka ketika dia berdoa tergambarlah di situ dia adalah hamba, ada lagi Tuhan yang bernama As-Somad. Subhanallah. Paham? Pahamlah. Aduh, alhamdulillah. Waqad qala Abu Hajim Al-A'rad, berkata Syekh Abu Hajim Al-A'rad, li'anna uhramad doa asyaddu alayya min an uhramal ijabah. Bagiku, kata Syekh A'rad, aku tidak mementingkan doa itu dikabulkan atau tidak. Yang penting bagiku adalah aku telah menyampaikan doa itu. Lebih baik aku dihalangi untuk sampai doaku kepada Allah ketimbang aku dihalangi berdoa kepada Allah. Nah, kayak apa tuh? Jadi Yusidin, aku lebih baik bagiku tidak dikabulkan doaku ketimbang aku dilarang untuk berdoa. Oh, kayak apa tuh? Nah, itulah hebatnya hati orang arifin. Nah, ini pemahaman sangat tarekat. Kalau kita menuntut siapa? Kabulkan ya Allah. Kata Ibnu Athaillah, jangan dituntut Tuhan, tapi kita menuntut terus, Allah ya kabul. Kalau tidak engkau kabulkan ya Allah, sia-sialah doaku ya Allah. Nah, ini kan susah juga ini. Paham ya Allah? Nah, ini orang yang mengenal Allah. Marifatullah itu begitu. Ini marifatullah seringkali belajar ilmu sifat Allah, asma Allah, apa-apa dan sebagainya, tapi tidak mengerti bagaimana pelaksanaan di lapangan, ya lah. Ini kan gambaran saya menggambarkan bagaimana perilaku orang di lapangan, yaitu orang-orang ma'rifatullah, bagaimana keadaan hati mereka. Subhanallah. Wa ta'ifatun qalu, sebagai golongan yang lain yang berbeda dengan Syekh Abu Hajim Al-A'rad berkata, al-abdal as-sukut wal khumul. Yang abdal itu adalah diam, wal khumul, merendahkan diri kepada Allah tanpa berdoa meminta apapun kepada Allah, tanpa meminta kepada Allah. Subhanallah. Ini ada lagi kelompok orang yang tidak berdoa kepada Allah. Khumul saja dia, merendahkan diri kepada Allah. Apalagi sukut, diam aja dia, menerima ketentuan Allah. Terserah Anda memilih mana. Tahta jarayanil hukmi atamu. Inilah kesempurnaan bagaimana sikap seorang hamba kepada Tuhannya. Warido bima syabaka min ikhtiyaril haqi aula. Yang penting ridho atas apa yang dipilihkan Allah terhadap dirinya. Subhanallah. Tahu hendak di depan itu kalau digigit ular, jalan aja digigit ular, biar terserah Allah aja. Oh, kalau ada ular berdoa, mudahan ular itu jauh ya Allah. Enggak, pokoknya jalan aja. Ini nanti dalam Futhul Ghaib bagaimana kita cara memilih ya. Saya mengatakan ini persoalan yang sangat besar bagi kalangan orang-orang yang hidupnya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana yang dipilih? Tapi bagi orang-orang yang pikirannya awam, yang hanya tahu di alat dan tek saja, tidak penting.
Nya melihat sudah ayat ud'uni astajib lakum, pokoknya berdoa tuh, pokoknya udah tahu urusan tuh, itu orang itu lain kita bicarakan. Jadi waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, walihaja qala Al-Wasiti. Nah, Syekh Al-Wasiti berkata, Syekh Al-Wasiti kata beliau, ikhtiyaru ma jara laka fil ajali khairul laka min ma'aridihi. Menerima takdir itu lebih bagus karena itu sudah dipilihkan Allah sejak ajali untuk kita, daripada menentang ketentuan yang sudah ada. Subhanallah. Tadi Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kelak, jangan hati-hati berdoa, jangan asal doa, justru nanti doa itu akan mengganggu dirimu dari kadar yang ditetapkan Allah untukmu, yang lebih baik untukmu. Justru karena doamu berubahlah kadar yang baik itu menjadi tidak baik. Karena Nabi pernah mengatakan doa itu jangan Nabi akan dapat merubah takdir, yaitu takdir yang mughayyar, takdir yang sudah berubah-ubah itu akan berubah lagi gara-gara doa. Tadi Pak Lui menyangka dengan duduk-duduk aja dapat uang, ya lah banyak rezekinya, ternyata banyak lewangnya. Wah, mana ada orang kaya gara-gara jaga WC. Ya kah? Nggak ada kalah. Nah, penjaga batu bara Bang Bib, kaya lah Bib. Kada juga Bib lah. Nang kaya tuh pemilik batu bara Bib lah. Nah, pemilik batu bara aja Bib. Dikit lagi lah. Nabi SAW bersabda, qad qala khairan alillahi ta'ala, ujar Syekh Al-Wasiti, karena Nabi pernah mengatakan, man syagalahu zikri an masya'alati a'taituhu abdala ma'utiyasa ilin. Barang siapa, hadis Nabi, hadis qudsi. Barang yang siapa yang sibuk mengingatku, sibuk aja mengingat sampai berdoa lupa, meminta kepada Allah lupa, mengingat Allah aja banyak, memuji Allah, ya asik tercengang dengan kebesaran keagungan Allah saja, zikri. An masalati ataituhu, aku lebih baik aku memberikan kepada orang yang sibuk mengingatku daripada orang yang selalu meminta kepadaku. Paham lah pian lah. Aku, kata Allah, lebih bagus aku memberi kepada orang yang sibuk mengingatku ketimbang orang yang sibuk meminta kepadaku. Paham lah, lah. Nah, berarti keduanya penting nih. Tadi kelompok yang pertama tadi, yang tarekat yang pertama tadi, berdoa itu lebih penting. Aku tidak mencari kabulnya, yang penting aku berdoa, karena disitulah aku mau dapat memuji Allah yang somad. Ya kah? Bahwa semua makhluk meminta. Kelompok yang kedua, kelompok tarekat yang kedua, dia berkata lebih baik aku diam aja menerima takdir. Aku yang penting mengingat Allah, memuji Allah. Soal kebutuhanku, keperluanku, keinginanku, Allah Maha tahu aja. Karena ada dalam hadis Nabi mengatakan Allah lebih bagus melihat hambanya yang mengingatnya ketimbang orang yang sibuk meminta-minta kepada Allah. Ayo bingung nggak ada ya? Bingung lah. Nah, makanya di dalam tasawuf, ilmu tasawuf ada istilah munajat. Pernah dengar munajat? Kalau kita orang awam doa, tapi orang tasawuf namanya munajat namanya. Munajat itu sifatnya adalah memuliakan Allah. Orang tasawuf itu, ulun bukakan kitab Risalatul Amin fil usuli rabbil alamin untuk sampai kepada Tuhan semesta alam oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili, pendiri tarekat Sajiliyah, imam orang tarekat nih, Qadariyah. Setelah Qadariyah, Sajiliyah. Setelah tarekat Qadariyah, Sajiliyah. Ilahi. Nah, ini perkataan Syekh Abu Hasan As-Sajali. Karamuka adnani, ya Allah. Nah, enggak ada meminta, enggak ada, tapi dia ucap ya Rabbi, jar Syekh Abu Hasan Sajali, kemuliaanmu adnani, karena kemuliaanmu lah aku jadi bisa dekat dengan engkau.
Ayo, itu aja kata-katanya ya Allah. Baca apa? Dikatakan sini pula, wa bi hadratika alfani, karena hadirmulah pada diriku, aku pun menjadi lenyap, menjadi panah. Maha agung engkau wahai Tuhan. Adalah meminta Sidin, kededaklah. Itu jadi puji Sidin. Nah, gitu. Itulah salah satu gambaran tentang bagaimana orang munajat. Enggak ada disimpulkan, bingung Wir nih. Simpulkan kadang-kadang. Simpulkanlah. Menurut Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, menurut Syekh Imam Syekh Qusairi lah, kesimpulan menurut Sidin, kesimpulan menurut Syekh Qusairi dulu. Ya kah? Kesimpulan Syekh Qusairi. Yajibu ayyakunal abdu sahib du'a bilisanihi wa sahibur ridha biqalbihi la ya'ti biha jami'an. Hendaklah seorang hamba itu paling tidak menggabungkan keadaan itu, yaitu pertama dia berdoa kepada Tuhannya, tapi di hatinya ridho apapun kehendak dan keinginan Allah. Itulah yang terbaik kata sini. Silakan pilih doa apa aja, tapi di hati kayak Pak, ridho kepada ketentuan Allah, apapun keputusan Allah. Nah, ini adab hati terhadap Allah. Kalau lama malah kan daripada bingung itu memilih A dan B lah. Nah, kadang suatu saat kita harus sukun, kadang suatu saat kita harus diam, karena kita tidak bisa juga memilih. Yalah, kadang kita perlu berdoa. Yalah, kalau saat kita berdoa, maka utamakan doa Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Doanya Pak jar Syekh, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kawai kalau Allah menyimpulkan, kawakah kadakah? Masih ada kurang kah? Nah, insya Allah engkau fakna bihaja pahasib, maka engkau akan menjadi bisa memelihara qanaahmu di hadapan Tuhanmu. Qanaah ini sifat kita dengan Tuhan. Orang merasa cukup itu adalah orang yang merasa bergembira dengan yang diberikan Allah pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu orang hubullah, orang kecintaan Allah. Orang disayang Allah itu adalah orang yang bergembira dengan apa yang telah diberikan Allah pada dirinya. Silakan, tafadhol Habib Saleh. Orang yang sudah bergembira dengan hatinya, itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua, wasani bib pada Allah alaika kasih. Silakan. Orang bergembira kepada Allah. Salam pada Allah, pada Allah, pada Allah. Yang kedua, berarti qanaah. Maka pahasib, renungkan, perhitungkan, munasabalah, perhitungkan tentang dirimu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan hikmah bagi kita untuk menyikapi makna bagaimana kita hidup tetap qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap dalam rahim kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kasih sayang dalam arti umum, tapi dalam makna kasih sayang cinta dalam arti khusus, sebagaimana diberikan Allah kepada para aulia Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.